Kehidupan Israel, umat pilihan Allah itu ada di dalam satu sistem kemasyarakatan yang disebut patriarkal. Sistem patriarkal kita tahu semua bahwa menempatkan laki-laki lebih tinggi dari perempuan. Padahal di dalam sejarah Alkitab sangat jelas bahwa ketika Tuhan Allah menciptakan manusia di dunia ini, tidak ada kesenjangan antara laki-laki dan perempuan. Ketika Tuhan menciptakan Adam, lalu Tuhan berpikir tidak baik kalau laki-laki ini seorang diri. Maka ia menciptakan perempuan yang menjadi penolong bagi laki-laki. Artinya Kejadian pasal 2 dan pasal 3 menjelaskan kepada kita ada kesetaraan, ada kesejajaran antara dua gender ini. Tapi dalam prakteknya Israel justru dibangun di dalam sistem patriarki yang mengedepankan atau memprioritaskan laki-laki dan mendiskreditkan kedudukan perempuan. Kasus perempuan berzinah yang mau dilempari batu berdasarkan hukum Musa, bagi saya kisah ini adalah kisah yang sebenarnya diskriminatif karena merendahkan harkat dan martabat perempuan di dalam masyarakat Yahudi pada waktu itu. Kalau kita mau jujur-jujuran, ketika ada kasus perzinahan, apakah hanya perempuan yang harus dilempari batu sampai mati berdasarkan hukum Musa? Apakah laki-laki yang berzinah dengan perempuan itu tidak perlu dilempari juga dengan batu sampai mati? Karena keduanya melakukan perzinahan. Tapi secara empirik kita melihat bahwa hanya perempuan yang mendapatkan intimidasi untuk dihukum dan dilempari batu karena didapati berzinah dengan laki-laki lain. Bagi orang-orang Yahudi yang memegang erat Taurat, mereka melihat bahwa ada peluang di kasus perempuan ini untuk bisa menyalahkan Yesus. Di ayat yang ke-6 dikatakan oleh Yohanes, mereka melakukan itu untuk mencobai dia dan mencari kesalahannya, supaya mereka bisa menjebloskan Yesus pada sebuah kesalahan atas jawaban dan respon yang diberikan kepada mereka. Yesus ada dalam dua keadaan yang dilematis. Satu, kalau pada saat itu Yesus bilang, lakukan sesuai hukum Musa, maka perempuan itu pasti akan dilempari. Dan di sisi kemanusiaan, humanistis, Yesus melanggar hak perempuan yang berzinah itu. Tapi keadaan yang kedua, kalau Yesus melarang untuk melempari perempuan itu karena rasa kemanusiaan, maka Yesus akan dipersalahkan karena melanggar hukum Taurat. Kemudian Yohanes mengatakan dalam narasi dan cerita ini, Yesus membungkuk ke tanah dan menulis-nulis di tanah dengan jari. Di ayat 6b, namun Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Itu yang pertama. Kemudian di ayat 8 dikatakan kembali, lalu ia membungkuk lagi dan menulis di tanah. Apapun yang Yesus tulis, tetapi yang menarik adalah bahwa Yesus bisa keluar dari sebuah dilematis dan jebakan Batman yang dilakukan oleh orang-orang Farisi padanya. Dengan mengatakan, jika engkau tidak berdosa, silakan lempar perempuan itu duluan. Kalimat ini sontak membuat orang-orang Farisi yang
punya kedengkian hati, mulai menyingkir satu demi satu. Karena mereka tahu bahwa mereka juga adalah orang berdosa. Mereka bukan orang kudus. Mereka bukan orang suci. Mereka bukan manusia tanpa kesalahan. Karena syarat dari Yesus kalau mau lempar, kau lebih baik, lebih bersih daripada perempuan ini. Maka cerita ini bilang satu demi satu mereka mulai menghilang dari yang tertua sampai yang muda. Dan tinggallah Yesus dengan perempuan yang kedapatan bersinah itu. Bapak Ibu, memang menjustifikasi, menghakimi sesama itu paling mudah. Dan paling disukai banyak orang dalam hidup. Kenapa kita menghakimi orang lain? Karena ukuran yang kita pakai adalah frame diri kita. Kita memakai keadaan dalam diri kita untuk mengukur kehidupan orang lain, untuk melihat kehidupan orang lain, untuk menilai kehidupan orang lain. Otomatis ketika kita menilai, yang dipakai adalah pendekatan egosentris kita. Bahwa saya harus lebih baik dari dia. Kalau dia tidak baik, saya akan menghakimi dia. Saya akan menghujat dia. Saya akan merendahkan dia. Dan dalam relasi antar manusia, di dalam hidup ini kita sering ketemu, bahkan mungkin kita adalah pelakunya. Bahwa kita sering kali menghakimi orang. Satu jari menunjuk kepada orang lain, tapi kita lupa ada 4 jari yang mengarah ke kita. Kita sadar itu, tapi kita senang melakukannya. Tema kita hari ini, keadilan sosial menurut Tuhan. Keadilan sosial seperti apa yang mau dikatakan dalam kisah perempuan yang kedapatan berzinah ini? Keadilan di mata Tuhan itu adalah equal, setara. Tidak boleh ada yang lebih tinggi dan tidak boleh ada yang lebih rendah dan direndahkan oleh yang lain. Maka ketika kita bicara tentang keadilan adalah hal-hal yang berkaitan dengan menempatkan orang lain dalam kesejajaran tanpa memandang keperbedaan di dalamnya. Menjelang 80 tahun Indonesia merayakan kemerdekaannya, maka perikop hari ini juga mau mengantar kita untuk masuk di dalam penghayatan akan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pertanyaannya, apakah setelah 80 tahun masih ada keadilan di Indonesia? Apakah keadilan sosial yang menjadi butir di dalam Pancasila itu dia masih mengakar dan dia masih menghidupi kehidupan ber-Indonesia kita? Pertanyaan refleksi ini seyogianya itu tidak hanya ditanyakan kepada orang lain, tapi tanyakan pada diri kita. Apakah saya sudah adil kepada orang lain? Apakah dalam hidupku aku juga menebar keadilan kepada sesamaku? Apakah di dalam gereja ini keadilan itu sudah ada? Ketika satu sektor dengan sektor lain juga selalu menunjukkan arogansi dan keegoan. Ketika satu pelkat dengan pelkat lain juga menunjukkan bahwa kami yang harus diprioritaskan dan kami yang harus dikedepankan dari pelkat yang lain. Adilkah itu? Jawaban Yesus kepada orang-orang Farisi adalah jawaban juga kepada saudara dan saya. Jika engkau tidak berdosa dan tidak pernah melakukan sesuatu yang jahat kepada orang lain, maka engkau berhak menjustifikasi sesamamu. Tapi jika engkau juga adalah pelaku dosa dalam hidupmu, berhenti untuk menunjuk orang lain dan merendahkan orang lain. Oleh sebab itu, mari hidup di dalam keadilan yang sesungguhnya. Bukan adil menurut saya, bukan adil menurut kami, tapi adil untuk semuanya.
Adil karena dibangun pikiran itu di dalam sebuah pemahaman bahwa kita adalah imago Dei, gambar dan rupa Allah yang sama. Mari mencari keadilan Tuhan, bukan keadilan manusia. Karena sampai kapanpun kita tidak akan pernah bertemu dengan keadilan yang sesungguhnya kalau kita tidak belajar dari keadilan Tuhan Allah. Pakai apa yang menurut Tuhan adil, jalani itu. Bukan apa yang menurut kami adil, kami kerjakan.